Bentuk-bentuk kenakalan remaja saat ini memang berbeda dengan dahulu. Mengikuti perkembangan zaman, kenakalannya pun demikian. Termasuk kategori nakal bagi anak usia sekolah, yakni keranjingan main game. Kalau sudah di level parah, adiksi game ini bisa sampai membuat anak-anak jadi malas sekolah. Bagi orang tua, hal tersebut jelas menjengkelkan, sebab anak yang keranjingan game biasanya akan muncul sifat-sifat negatif lainnya seperti prestasi menurun. Tak sedikit juga anak yang kecanduan game juga mencuri uang orang tuanya. Apakah darurat game online picu Indonesia cemas 2045? Apakah darurat game online semakin ganas dan bagaimana mencegahnya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial Bung Iwan Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Jika data menurut KPAI dan LPAI, banyak anak Indonesia kini mengalami kecanduan game hingga berdampak pada perilaku kekerasan dan prestasi menurun. Menurut Anda, mengapa regulasi pembatasan akses dan waktu bermain game online masih belum tegas diterapkan oleh pemerintah dan pelaku industri digital? Lantas juga siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab dalam hal ini, Bung? Ya, Bung Anggi juga pemirsa kabar petang semua. Eh, Game online ini memang sudah jadi persoalan global ya, bukan cuma tanah air. Banyak negara-negara besar di Eropa juga Amerika Serikat, mereka sudah mulai memperhatikan secara serius efek dari game online pada masyarakat, bukan cuma anak-anak, tapi juga masyarakat secara umum. Karena ternyata kan mereka yang senang dengan game online ini usianya itu sudah lintas usia. Nah, kalau dulu kan namanya game itu yang terbayang anak-anak, tapi sekarang orang dewasa, bahkan bapak-bapak juga mereka banyak yang masih edik ya dengan game online. Itu bisa kita lihat misalnya banyak bapak-bapak mereka itu eh, pengen punya konsol game, sebutlah PS5 misalnya gitu ya. Itu jadi bahan perbincangan di kalangan bapak-bapak. Dan itu nggak mungkin anak-anak, kenapa? Karena harganya mahal dan para bapak mereka masih punya rasa senang untuk main game. Nah ini jadi persoalan global, Bung Agi ya, bukan cuma di tanah air. Nah kalau ditanyakan apa dampak dari game online atau tadi tanya regulasi ini bagaimana begitu ya. Pertama saya ingin sampaikan dulu kenapa kemudian game online ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya memang game itu sebetulnya memacu kreativitas sebetulnya. Dalam game itu kan juga pemain itu player itu dipacu untuk mencari solusi ya, jalan keluar. Misalkan gamenya berbentuk puzzle, maze ya, lorong-lorong, kemudian juga dilatih menggunakan berbagai macam item di dalam game. Sebetulnya memang ada unsur memacu kreativitas dan kecerdasan pada seorang user ketika mereka main game. Yang jadi persoalan adalah ketika kemudian menjadi edik. Nah, kalau sudah edik, toksik ujungnya ini. Nah, kenapa kemudian menjadi edik? Nah, ini banyak sebab ya kalau kita uraikan. Cuma kalau kita lihat kenapa regulasinya ini belum ada, nah ini bukan cuma di kita, tapi seluruh dunia. Hanya memang Indonesia itu terbilang sangat terlambat untuk membuat regulasi tentang game online. Banyak hal-hal yang harus yang sudah ada itu nggak ada. Contohnya misalnya yang paling awal itu tentang batas usia. Di negara-negara besar seperti Eropa atau Amerika Serikat, game itu kan dikasih rating. Rating berdasarkan usia, mature, kemudian juga ada keterangan blood, ya gore, ya, jadi berdarah-darah, mengerikan, kemudian violent, lalu kemudian juga apa namanya kata-kata yang kasar, yang kotor, itu dikasih peringatan di tiap sampul game itu dikasih tahu. Nah, tapi kalau di Indonesia ini itu nggak ada. Kalaupun dulu ada, kalau mungkin para pemirsa masih suka main game-game konsol ya seperti PlayStation, Nintendo segala macam itu di Indonesia ini kan dijualnya bebas begitu. Apalagi juga banyak dijual versi bajakannya ya CD atau DVD-nya. Nah kalau yang sekarang kan susah dibuat bajakan. Tapi kembali juga dijual bebas. Dia tidak kemudian dijual terbatas, lihat siapa pembelinya, kemudian diberikan aturan. Itu di Indonesia nggak ada. Bablas seperti itu. Padahal dalam konten game itu juga ada konten-konten tadi saya katakan dewasa ya. Kadang-kadang erotisme juga ada, unsur seksualnya juga ada, kemudian kekerasan juga ada seperti Grand Theft Auto ya. Itu kan terkenal itu ya, yang namanya GTA itu game yang legend sekali itu di kalangan anak-anak muda ya, juga bapak-bapak ya. Di sana kan juga di kontennya itu kekerasan, menembak warga sipil, nabrak orang, menembak polisi, aparat segala macam. Itu ada di sana itu.
Nah, artinya bahwa kita ini sangat terlambat di dalam regulasi. Satu, tentang usia. Usia dan konten game sama sekali nggak ada. Di game online juga sama. Jadi kalau diperhatikan ya, karena saya suka amati ya beberapa game online itu, saya udah bukan lagi gamer ya, sudah nggak main game lagi, itu ya. Itu banyak gambar-gambar yang ditampilkan itu gambar-gambar yang seronok, yang erotis ya. Baik itu dari sisi figurnya yang dimainkan, kemudian pakaiannya itu banyak yang sifatnya adalah seronok atau erotisme. Ya ini kan menjadi stimulan untuk dorongan seksual ya, mohon maaf seperti itu. Nah, dari sisi kontennya udah nggak ada regulasi. Kemudian yang kedua, dari sisi kemudian durasi, screen time itu kan, yang oke lah, ini kan anak itu main di rumah mungkin, atau main dia di mana, bukan di sekolah, bukan di tempat di mana ada pihak yang mengawasi. Tapi kan harusnya kemudian pemerintah, ada juga keluarga itu, mereka memiliki regulasi dong, punya aturan dong. Di keluarga misalnya orang tua harusnya kemudian membuat aturan bahwa main game itu dia tidak boleh tiap hari ya kalaupun setiap berapa hari sekali lalu ada durasinya berapa jam ya kemudian game yang dimainkan pun apa seperti itu. Dan kalau main game juga jangan sampai melupakan yang wajib seperti sholat lah seperti itu dan nggak boleh kata-kata kotor kata-kata kasar keluar. Harusnya di keluarga itu pertama kali ada regulasi dulu jadi orang tua harus paham tentang bahaya dari game online itu. Yang kedua adalah memang ya harus pemerintah. Pemerintah dia punya power untuk apa? Untuk membuat edukasi. Mengedukasi masyarakat, terutama keluarga dalam hal ini orang tua, untuk mulai kemudian mengawasi dan juga untuk kemudian ya memperhatikan dan juga membuat aturan buat anak-anaknya. Jadi dari negara ini membuat edukasi kepada masyarakat yang ditujukan pada keluarga dan juga kepada para gamer ini bahwa bermain game ini bukan berarti haram, berarti nggak boleh, tapi harus ada batasan-batasan yang mereka harus perhatikan. Nah ini pentingnya edukasi. Nah, ini kan nggak ada. Semua diserahkan kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada gamer. Mau main pagi sampai pagi lagi pun, it's okay seperti itu. Akhirnya kacau karena nggak ada edukasi. Kita nggak pernah lihat konten-konten misalkan tayangan edukasi di YouTube misalnya, di TV atau juga di iklan-iklan itu kan hampir-hampir nggak ada tentang pembahasan game online juga peringatannya itu. Nah, termasuk kemudian juga dari sekolah. Nah, sekolah ini kan bagian dari pemerintah ya, termasuk swasta. Karena sekolah swasta pun bagaimana dia terikat juga dengan aturan Kemendikbud lah misalnya seperti itu. Nah, harusnya sekolah juga punya punya regulasi, punya aturan. Misalnya di sekolah nggak boleh main game online. Walaupun ada wifi di sekolah, tapi untuk keperluan studi, keperluan belajar. Nah, di sekolah nggak boleh kemudian dipakai untuk main game. Kalau ketahuan, maka harus ada sanksi yang diberlakukan dengan tegas kepada para siswa. Nah, jadi Bung Agi memang ini pihak yang terkait paling besar pertama tentu adalah negara, karena dia punya suprastruktur ya, dia punya juga hukum, dia punya power untuk mengedukasi publik, dia juga bisa kemudian menembus sampai ke keluarga, juga bisa kemudian menciptakan regulasi di sekolah dan juga tempat-tempat lain yang itu nanti dianggap apa krusial suka dipakai untuk anak-anak main game online. Nah, termasuk kepada vendor-vendor, kepada para produsen game ini atau yang menjadi vendornya itu, mereka juga harus membuat kemudian diberikan regulasi juga batas usia misalnya, kemudian juga nanti kontennya seperti apa. Lalu juga kemudian mereka juga harus memberikan edukasi kepada usernya agar jangan sampai tadi yang dikatakan Bung Anggi menjadi misalnya prestasi belajar menurun atau lagi sampai terjadi kekerasan. Nah ini mestinya pemerintah tuh punya tanggung jawab besar Bung Anggi. Yang tadi telah Anda paparkan juga, ada juga tindakan konsumtif anak yang sampai mencuri uang karena untuk top up. Dan juga yang tadi Anda telah paparkan, apakah seharusnya konsep game online itu harus dirombak agar ramah anak dan keluarga atau sebaiknya di-ban saja, Bu? Eh, saya pikir kalau tadi saya katakan di awal ya, buat tidak semua game online itu negatif ya. Dari sisi edukasinya juga ada ya. Kalau kita perhatikan bahwa sejumlah game itu genrenya itu memberikan edukasi tergantung pada usia. Misalkan game online untuk usia eh, prasekolah ya itu kan juga penting menyusun kata atau juga misalnya mengenalkan nama benda-benda seperti binatang, buah-buahan dan sebagainya itu kan penting juga diberikan pada anak-anak. Jadi unsur edukasi itu juga ada. Termasuk game-game yang sekarang ada dimainkan oleh anak-anak itu juga memicu kreativitas. Yang penting adalah regulasinya itu yang diberikan ya. Maka regulasi ini yang penting termasuk tadi di dalam kemungkinan-kemungkinan ada tindak kriminal dilakukan oleh remaja.
Misal tadi mencuri uang untuk top up ya. Apalagi kalau yang dipakai HP-nya HP bapaknya, ada m-bankingnya, misalkan begitu kan. Kemudian terkoneksi nanti si game online itu dengan m-banking bapaknya. Ketika kemudian dibeli item atau top up segala macam, langsung connect ke situ. Nah ini yang bahaya. Maka di sini pemerintah dengan keluarga harus kerjasama dan semua pihak lain ya harus kerjasama untuk membuat regulasi dan membuat anak-anak ini mereka kemudian taat pada aturan bahwa ya healing itu boleh, main game senang-senang itu boleh, tapi harus taat pada aturan dan tidak boleh sampai melakukan tindakan kriminal seperti mencuri atau menggunakan kartu kredit bapaknya atau menggunakan m-banking bapaknya. Nah, ini yang nggak boleh. Kemudian pihak-pihak lain seperti misalnya apa bankingnya ya misalkan ya ketika ada transaksi yang mencurigakan itu harusnya segera ada verifikasi dulu ya ada notifikasi untuk kemudian malah kalau bisa di cancel kalau dianggap itu dianggap mencurigakan. Saya pikir kalau kita serius ya terutama pemerintah yang dia punya suprastruktur yang luar biasa kalau serius itu bisa membuat regulasi yang bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat sehingga game online ini bisa kita minimalisir di tengah-tengah masyarakat, Bung Anggi. Begitu pentingnya peran dari pemerintah hingga keluarga. Tadi juga Anda sampaikan peran guru serta sekolah. Menurut Anda, apakah Indonesia sudah di level darurat game online? Dan yang tadi Anda paparkan, apakah memang kapitalisme digital kini lebih dominan daripada upaya perlindungan kepribadian anak, Bu? Saya kira ya, game online ini belum menjadi skala prioritas pemerintah. Jangankan game online, judi online saja itu masih bertebaran. Jadi kita nggak ngerti skala prioritas pemerintah untuk melindungi dan melayani publik ini apa gitu kan. Kalau kita pengen tahu apa sih yang paling awal tuh di top listnya tuh apa sih di apa Komdigi itu apa yang paling awal gitu kan. Kemudian Kemendikbud tuh apa gitu kan terhadap anak-anak. Karena jangankan game online, saya pikir kalau kita ngomong game online regulasi hari ini ya itu mohon maaf ya itu kelihatannya masih mengawang-awang lah di pemerintah. Karena yang paling vital saja, yang sudah dampaknya terasa sangat berbahaya, judi online sampai sekarang masih terus itu berlangsung. Bahkan kan rumor terakhir ada pejabat terkait yang juga terlibat begitu sampai menerima sampai 50% bayangkan dari setiap tindakan dia tidak menutup situs judi online atau misalkan aplikasi Peduli Lindungi itu kan. Ya sekarang jadi aplikasi jadi situs judi online. Berarti memang menunjukkan bahwa negara kita ini nggak punya prioritas dan mungkin nggak punya program untuk melindungi masyarakat di dalam teknologi digital. Seperti itu Bung Anggi. Jadi kalau tadi ditanyakan apa, ya kita lihat memang pemerintah ini bingung. Saya melihat bingung apa yang menjadi prioritas gitu kan nggak jelas di dalam dunia digital dan teknologi digital ini apa. Jadi kalau bicara tentang game online, oh saya kira masih sangat jauh lah Indonesia ini untuk membahas hal itu, Bung Anggi. Baik, jasa kalau Bung Iwan, jadi sesuai judul kabar petang kali ini, kita harus sadar bahwa fakta mengerikan di balik game online itu sangat banyak, walaupun juga tadi tidak menutup kemungkinan game online ini ada edukasi, tapi perlu tadi yang disampaikan Bung Iwan, regulasi untuk mengatur ini semua supaya efektivitasnya tepat sasaran. Jasa kalau sekali lagi Bung Iwan untuk pemaparannya Baik, pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.